Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan mencoba membantu menjabarkan beberapa sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kapan sebenarnya akan diberlakukan sanksi terkait dengan PO-BKD ketika kewajiban khusus itu tidak terpenuhi di pelaporan BKD. Nah, eh, saya akan menunjukkan dulu surat yang beredar di mungkin beberapa hari yang lalu Bapak Ibu sudah menerima atau mengetahui surat edaran dari Kemenristek Dikti tentunya, di mana saya bacakan dulu. Ini yang berkaitan surat edaran ini berkaitan dengan kapan sebenarnya uh, pelaporan atau sanksi yang akan diberlakukan itu mulai berlaku di PO-BKD 2021 ini. Jadi uh, berdasarkan surat dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi per tanggal 5 Desember 2022 ini, di sini menyebutkan bahwa ada 3 poin utama yang disebutkan di sini. Yang pertama itu adalah masa peralihan penerapan kewajiban khusus, di mana mulai sejak 18 Januari 2021 sampai dengan 18 Februari 2023. Pada kurun waktu tersebut, penetapan sanksi bagi dosen yang belum memenuhi status BM diberi sanksi pembinaan secara bertahap sesuai dengan PO-BKD 2021. Jadi maksudnya, kalau misalnya saat ini meskipun di pelaporan di sistem masing-masing Bapak Ibu itu masih tertulis bahwa memenuhi, kemungkinan besar dalam updating yang akan terbaru itu, kalau misalnya kewajiban khususnya ternyata tidak memenuhi, maka atau disebut dengan status BM, maka Bapak Ibu akan mendapatkan sanksi pembinaan secara bertahap tentunya dari masing-masing universitas. Kenapa demikian? Karena ini masih masa peralihan. Nanti saya akan jelaskan secara detail pelaporan BKD yang sudah selama ini kita lakukan. Nah, poin 2 ini yang paling menarik Bapak Ibu. Di mana di poin 2 menyebutkan bahwa setelah berakhirnya masa peralihan, dosen yang tidak memenuhi kewajiban khusus pada periode pelaporan kinerja BKD tahun akademik genap 2022 dan 2000 sampai 2023 dinyatakan tidak memenuhi dengan status, maka statusnya itu menjadi TM. Ya, jadi Bapak Ibu nanti bisa memperhatikan ketika nanti pada periode akademik tahun akademik genap 2022 sampai 2023 itu di kewajiban khususnya ternyata tidak memenuhi, maka sanksinya adalah pemberhentian sementara untuk uh, tunjangan profesi dosen maupun tunjangan kehormatan, ya. Tetapi ketika tunjangan tersebut itu, ketika status itu sudah berubah menjadi memenuhi, maka tunjangan tersebut akan kembali dibayarkan. Oleh karena itu, kriteria penghentian tunjangan bagi dosen ini dengan status TM ini berlaku untuk dosen dengan jabatan yang asisten ahli sampai dengan apa? Bagi dosen yang jabatan fungsional asisten ahli dan lektor kepala, ya, yang tidak dibayarkan tunjangan dosennya. Ada juga yang khusus untuk jabatan profesor dibayarkan tunjangan sertifikasi dan dosen tunjangan kehormatannya. Jadi Bapak Ibu perlu memperhatikan status TM di setiap kewajiban khusus yang sebenarnya disyaratkan di dalam PO-BKD 2021, di mana nanti akan update, akan keluar 4 buku di mana yang menyebutkan tentang updating dari PO-BKD berdasarkan PO-BKD 2021 ini. Ya, jadi nanti ada 4 buku yang akan dikeluarkan oleh Kemenristek Dikti terkait dengan, khususnya salah satunya adalah apa sebenarnya yang tersirat jelas di kewajiban khusus untuk lektor kepala. Kalau yang sebelumnya kan belum ada. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di video saya yang lain terkait dengan BKD yang kira-kira jalan keluarnya bagaimana khusus untuk lektor kepala. Nah, Bapak Ibu, ini saya akan mulai menjelaskan pelaporan BKD yang selama ini kita lakukan, di mana saya mencoba untuk menyederhanakan biar Bapak Ibu paham terkait dengan sebenarnya pelaporan BKD itu kapan mulai dilakukan dan
untuk sanksi itu kapan sebenarnya mulai akan diberlakukan. Nah, ini adalah saya mencoba meringkas informasi yang selama ini saya pahami, di mana seperti yang Bapak Ibu dilihat pada slide ini, di situ terlihat bahwa pelaporan kinerja BKD itu mulai dari semester genap 2020 per 2021, kemudian ada semester ganjil tahun akademik 2021-2022, kemudian semester genap tahun akademik 2021-2022, kemudian ada yang semester ganjil yang nanti Bapak Ibu akan laporkan tahun akademik 2022 per 2023, dan semester genap 2022 tahun akademik 2022 dan 2023. Nah, di mana untuk periode semester genap 2002 tahun akademik 2021-2022, periode kita melaporkannya itu berdasarkan kinerja periode pada Maret 2021 sampai Agustus 2021. Nah, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir dengan ini, mungkin karena mengapa demikian? Karena mungkin dari beberapa universitas itu bentuk kinerjanya atau mulainya semester itu berbeda antara universitas yang satu dengan universitas yang lain. Jadi saya mencoba menulis berdasarkan apa yang selama ini saya lakukan di kampus saya, ya. Nah, kalau untuk semester ganjil yang tahun akademik 2021-2022 yang warna hijau ini, kinerja yang kita laporkan itu adalah kinerja pada September 2021 sampai dengan Februari 2022. Nah, kemudian untuk yang semester genap itu yang 2021-2022, periode yang kita laporkan itu adalah semester genap Maret 2020 periode 2022 sampai dengan Agustus 2022. Dan kemudian yang semester ganjil yang 2022-2023 ini yang Bapak Ibu akan laporkan itu merupakan periode kinerja September 2022 sampai dengan Februari 2023. Ini sengaja saya kasih warna putih untuk menandakan atau memudahkan bahwa nanti pelaporan Bapak Ibu itu, pelaporan kita, kinerja kita itu di periode ini. Nah, kapan sebenarnya kita melaporkan? Jadi sudah saya jelaskan di sini. Sudah saya buat di slide ini bahwa kalau untuk yang periode Maret 2021 sampai Agustus 2021 itu dilaporkan September 2021. Untuk periode September 2021 sampai Februari 2022 itu kita laporkan Maret 2022 yang kita isi di sister masing-masing itu Bapak Ibu. Kemudian seterusnya yang September periode Maret 2022 dan Agustus 2022 itu kita laporkan September 2022. Dan yang ini, yang saya warna putihkan ini, itu adalah yang kita akan laporkan Maret 2023. Jadi karena surat updating dari POBKD itu kan masa transisinya itu sampai dengan 18 Februari 2023. Nanti saya akan jelaskan juga kapan sebenarnya masa transisi tersebut. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah nanti periode Maret 2023 sampai kinerja 2023 sampai Agustus 2023 ini akan dilaporkan di September 2023. Nah, sebenarnya kapan sebenarnya transisi ini berlangsung? Jadi seperti yang sudah tertulis di dalam surat itu, selama masa transisi, ketika kewajiban khusus itu belum memenuhi dengan status BM, maka Bapak Ibu masih tetap menerima tunjangan sertifikasi dosen ataupun tunjangan kehormatan bagi profesor. Nah, kapan itu sebenarnya masa transisi? Jadi masa transisi itu ya ini yang seperti yang ada kurungnya ini, yang ada kurungnya. Jadi masa peralihan transisi mulai yang dilaporkan periode Maret 2021 Agustus 2021 itu sampai yang akan dilaporkan nanti. Itu yang saya pahami, yang dilaporkan yang berdasarkan informasi dari YouTube-nya Kemendikbud Dikti. Jadi dilaporkan pelaporan sampai Maret 2023 ini. Jadi ketika misalnya Bapak Ibu itu ada status kewajiban khususnya itu belum memenuhi dengan status BM, maka itu masih termasuk di masa peralihan.
tapi Bapak Ibu masih tetap bisa menerima tunjangan profesi maupun tunjangan kehormatan. Ya, hanya saja ada sanksi dari universitasnya. Jadi ada sanksi mungkin sanksi ringan lah dari universitas masing-masing. Nah, yang menjadi pertanyaan besar itu adalah kapan sebenarnya sanksi itu akan diberlakukan. Jadi ini yang Bapak Ibu sudah mulai memikirkan periode berikutnya. Periode pelaporan yang akan dilaporkan September 2023 ini, yang merupakan kinerja dari Maret 2023 sampai Agustus 2023. Jadi Bapak Ibu sebenarnya masih punya banyak waktu untuk memenuhi kewajiban khusus agar nanti pada pelaporan September 2023 itu tunjangan fungsionalnya atau tunjangan sertifikasi dosennya itu maupun tunjangan kehormatannya masih tetap terbayarkan. Nah, itu yang menjadi perhatian buat semua Bapak Ibu biar nanti tidak di stop gitu. Nah, kalau kita lihat berdasarkan surat edaran 5 Desember 2022 itu, di sini disebutkan bahwa tatkala setelah masa berakhirnya masa peralihan, dosen yang tidak memenuhi kewajiban khusus pada periode pelaporan kinerja BKD tahun akademik genap 2022-2023 dinyatakan tidak memenuhi atau dengan status TM. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sister masing-masing ketika misalnya pada periode tahun akademik genap 2022-2023 ini statusnya TM, maka dosen dengan status TM ini akan diberikan sanksi ya berupa dari pembinaan oleh perguruan tinggi berupa pemberhentian sementara tunjangan profesi dosen ataupun tunjangan kehormatan. Nah, ini yang bisa harus menjadi fokus oleh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu masih punya banyak waktu untuk bisa mempublish artikel-artikelnya ya. Saya sudah menjelaskan khusus untuk kewajiban khususnya lektor kepala ataupun profesor, sudah saya jelaskan di video saya yang lain. Saya sudah juga memberikan jalan keluar yang terbaik karena saya paham betul bahwa dosen-dosen kita yang lektor kepala di Indonesia itu ya kebanyakan sudah sudah berumur, jadi minat untuk menulisnya sudah semakin menurun. Nah, itu yang sudah saya berikan jalan keluarnya seperti apa sih yang harus dilakukan. Nah, namun ketika tunjangan tersebut akan dibayarkan kembali oleh dosen yang memenuhi kewajiban khususnya tentunya dengan status M. Cuma di sini yang menjadi pertanyaan besar bagi saya itu adalah misalnya kalau kita sudah memenuhi, mungkin Bapak Ibu bisa membantu menjawab apa yang saya resahkan, yang saya menjadi pertanyaan besar buat saya itu. Misalnya di dalam sebelum periode nanti ganjil 2023-2024 itu, kita ternyata sudah memenuhi, apakah kita sudah akan bisa menerima tunjangan yang sementara diberhentikan sebelum pelaporan untuk semester ganjil 2023-2024 itu yang tidak saya temukan di YouTube-nya Kemendikbud Dikti. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa membantu saya mencari jalan keluarnya hal tersebut, karena berdasarkan prediksi saya yakin bahwa ketika misalnya status itu berubah sebelum pelaporan tahun genap di 2023-2024, pasti tunjangan profesi dosennya pasti sudah akan terbayarkan. Prediksi saya semacam itu, karena kan logikanya ketika kita mensubmit artikel itu kan butuh waktu untuk publish. Jadi mungkin sebelum pelaporan BKD untuk tahun akademik genap ganjil 2023-2024 itu dilakukan dan sudah keluar artikelnya, mungkin tunjangan profesinya akan terbayarkan. Itu prediksi saya. Mudah-mudahan seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bisa membantu sharing-sharing ya informasi yang saya dapatkan dari Kemendikbud Dikti berdasarkan surat edaran per 5 Desember 2022 yang menjadi pertanyaan besar kapan sebenarnya akan diberlakukan sanksi tersebut. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.